pada pertemuan yang lalu mohon untuk besok hari Selasa atau hari Selasa hari ini itu bisa dikumpulkan. Setelah itu mari kita awali terlebih dahulu perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bacaan kitab. Semoga memberikan keberkahan pada ikhtiar kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi-materi pelajaran, dan yang terpenting semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik kawan sekalian, untuk kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita pada bab yang kedua. Bab yang kedua yakni bab ujian dan cobaan. Manusia hidup ini tidak sepi, tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan dari Allah itu tidak sekedar hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak kita senangi. Akan tapi yang namanya ujian itu bisa berupa hal-hal yang kita inginkan, berupa badan sehat, keinginan terpenuhi, dan yang lain. Kita bisa menengok pada kisah Sa'labah. Sa'labah seorang sahabat Nabi mestinya. Sa'labah itu ketika dia diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, dia itu selamat, taat, iman, tertib menjalankan ibadah. Akan tapi ketika dia diuji dengan kekayaan, harta benda yang melimpah, justru dia lalai, dia gagal. Nah, contoh seperti ini bahwa ujian seseorang itu diuji dengan kemiskinan justru dia selamat, tapi begitu diuji dengan kekayaan atau benda yang banyak justru gagal. Lalu ini juga kemungkinan terjadi pada diri kita. Dalam arti mungkin di masa-masa kita belajar seperti ini diuji oleh Allah dengan hal-hal yang menyenangkan. Orang tuanya, kekayaannya melimpah, mudah, sehingga apa yang diinginkan oleh anaknya bahkan belum sampai minta orang tua sudah memberi. Diberikan motor yang bagus, uang saku yang banyak. Akan tapi bisa juga ini menjadi hal yang tidak sukses bagi kami. Ketika diuji dengan kecukupan motor bagus, uang saku cukup, gagal. Tapi ketika diuji dengan kekurangan, motor jelek, bahkan tidak punya motor, sangu juga seadanya, akan tapi itu justru berhasil bisa. Oleh karena itu kita ini harus waspada, ya, introspeksi diri, melihat pada diri sendiri. Jangan-jangan apa yang sedang kalian alami itu adalah ujian dari Allah, sehingga kita selalu waspada menghadapi ujian itu dan akan menjadi anak yang sukses melampaui ujian. Baik, kita buka halaman 28, yakni bab ujian dan cobaan. Materi bahasan kita adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwanna lan yakti bakal den uji temenan. Walanabluwanna lan yakti bakal uji temenan ingsun kum ing sira kabeh. Walanabluwanna lan yakti bakal uji temenan ingsun kum ing sira kabeh bisain kelawan suwi-wiji. Bayane syek minal khaufi saking rasa wedi, wal ju'i lan rasa ngeleh luwe, wa nafsin minal amwali lan sudane bondo, wal anfusi lan awa-awaan, wasamaroti lan woh-wohan. Wa basir lan becik awe kabar kang nyenengake sira as-sabirina ing wong-wong kang sabar.
Ayat ini menjelaskan walana buana sungguh akan kami uji engkau sekalian. Artinya semua siapa saja akan diuji oleh Allah. Ujiannya bermacam-macam. Minal khaufi saking rasa wedi. Kita semua pernah mengalami rasa takut. Ya, apa ketika ada banjir atau ada angin kencang atau ada cobaan yang lain, pernah. Pasti pernah. Walju ilan rasa luweh ngeleh, ya karena kurangnya harta benda atau karena kurangnya tidak tercukupinya ekonomi sehingga kemudian menjadi kelaparan. Nah ini untuk masa-masa sekarang memang relatif jarang. Ya, sekarang ini yang namanya orang kelaparan kayaknya kok jarang. Beda dengan zaman dulu, zaman orang-orang tua kita, bahkan zaman kecil dulu itu yang namanya lapar itu biasa. Tidak setiap hari orang merasa orang bisa kenyang karena kurangnya harta benda. Wa naqsi minal amwal lan sudane bondo, berkurangnya harta benda apakah mungkin karena dicuri orang atau karena kehilangan atau karena yang lain kebakaran umpamanya. Wal anfusilan sudane nyawa, kita pasti pernah kehilangan saudara kita. Dalam arti pernah mengalami saudara kita yang meninggal, apakah orang tua kita, apakah saudara kita. Nah, ini ujian, cobaan. Wal wasamaroti lan woh-wohan, sudane woh-wohan. Misalnya kita menanam padi, menanam buah-buahan dan yang lain itu tidak selamanya sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak selamanya sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan mungkin atau bahkan sering terjadi orang menanam apakah padi atau melon atau semangka atau yang lain, modalnya pinjam dengan harapan nanti kalau panen bisa mengembalikan pinjaman dan ada kelebihan. Akan tapi yang terjadi justru tidak sesuai yang kita harapkan. Ini pasti terjadi. Makanya segala ujian itu harus dihadapi dengan as-sabirin, yakni kesabaran. Sebab hakikatnya kalau kita mau berpikir, kalau kita mengangan-angan bahwa segala sesuatu itu asalnya tidak ada, maka seandainya kembali tidak ada karena diuji oleh Allah, kita harus bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentuk kesabaran adalah alladzina yaiku wong akeh, wong sing sabar yaiku alladzina yaiku wong akeh idza asabat nalikane ngenani hum ing alladzina apa musibatun musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah baik berupa rasa takut, berupa kelaparan atau hartanya berkurang karena hilang, merugi dan yang lain, ataupun kehilangan anggota keluarga, nanam-nanamnya tidak berhasil, mereka berucap qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu padha ngucap sapa alladzina inna sak temene utawi kita iku lillahi kagungane Allah. Wa inna lan sak temene utawi kita ilahi marang Allah iku rajiuna bakal bali sapa kita, sapa sira kabeh. Artinya kita tidaklah bisa berpikir secara legowo bahwa kita ini asalnya tidak ada menjadi ada, asalnya tidak punya menjadi punya. Nah, seandainya ada kemudian menjadi tidak ada kembali dan punya menjadi tidak punya kembali, ini harus sabar. Harus hati kita dilandasi dengan sikap sabar tadi. Jangan kemudian justru yang terjadi adalah muring-muring. Tidak demikian. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika mengkono alladzina idza asabathum musibatun qalu ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika mengkono alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing nalika kena musibah
ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un utawa atine sumeleh bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Sholawatun utawi keberkahan. Orang yang bisa menerima hal seperti itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sholawatun utawi keberkahan mirrobbin saking pengerane alladzina wa rahmatun lan rahmat. Orang yang bisa menerima kenyataan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dia tabah, dia sabar, mereka akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulai kalam menggono alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hum utawi ulaika iku al-muhtaduna wong-wong kang oleh itu. Jadi anak sekalian, dengan mempelajari ini adalah kita bisa mengambil pelajaran bahwa hakikatnya manusia hidup itu tidak sepi dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan dari Allah tidak hanya hal-hal yang tidak menyenangkan berupa badan sakit, keinginannya tidak tercukupi, kemauannya tidak terpenuhi, kekurangan ini itu dan tidak sekedar seperti itu, tapi yang namanya ujian dan cobaan bisa juga berupa hal-hal yang menyenangkan, yakni keinginannya tercukupi, badannya sehat, kemauannya serba terpenuhi, tidak seperti itu. Maka seperti tadi saya katakan, kita bisa menengok, bisa belajar dari kisah Sa'labah, ya, yang ketika dia dalam keadaan melarat, miskin, ibadahnya tekun, ibadahnya tertib. Setiap kali ada panggilan azan segera dia pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, kemudian suatu ketika dia minta didoakan oleh Nabi wahai Rasul, inggih kula jenengan dongaaken supados kula dados tiyang ingkang sugih. Kersane mangke kula saged gadah pakaian kangge ibadah, kula saged jamaah sareng kalih istri kula. Nabi tahu bahwa Sa'labah justru kalau diberikan cobaan atau diberikan harta benda yang banyak justru dia akan gagal. Akan tapi dia desak terus kepada Nabi minta didoakan, akhirnya didoakan oleh Nabi. Semula Sa'labah hanya punya seekor kambing. Kemudian kambing satu beranak 4 menjadi 16 menjadi 52 dan seterusnya sehingga sampai kambingnya itu menjadi beribu-ribu kambing. Dalam keadaan seperti itu, ketika ada panggilan azan, Sa'labah sibuk ngurusi kambing-kambingnya yang banyak itu, gosek. Nah ini pun kemungkinan juga mengenai kita, ya, mengenai kita mestinya kita bisa bersegera untuk menjalankan kewajiban menunaikan sholat, kata balang gosek gitu, kuning gosek itu, jangan seperti itu. Kita belajar dari Sa'labah. Baik itu. Secara singkat ini pelajaran yang saya sampaikan dalam sesi ini secara baik. Sekali lagi mengingatkan untuk ulangan harian yang kemarin saya sampaikan, mohon untuk bisa lembar jawabnya bisa disampaikan paling lambat besok hari Selasa. Ya, besok hari Selasa depan nih. Ya, Selasa depan. Untuk itu sampaikan terima kasih atas perhatian anak sekalian. Semoga memberikan kesehatan dan